Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alwi Shihab, Ditya Ajeng Komaladewi, saya sendiri Lia Rustika Pauji dan Suni Fitriani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Keseimbangan Pasar Uang Modal dan Pasar Barang Jasa, Analisa ISLM dalam Perspektif Konvensional dan Ekonomi Islam pada mata kuliah Ekonomi Makro Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Nur Faedah ME. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian pasar barang jasa dan kurva IS. Nah, pasar barang yaitu pasar yang dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, pasar barang dikatakan dalam keadaan keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Nah, kurva IS itu adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada pengertian pasar uang, modal, dan kurva LM. Nah, pasar uang yaitu tempat pertemuan antara permintaan ataupun kebutuhan masyarakat akan uang, baik itu kartal ataupun giral, dengan jumlah uang yang beredar. Penawaran uang yaitu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri daripada uang kartal dan uang giral. Nah, permintaan akan uang yaitu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Kemudian, keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang pada masyarakat tersebut. Nah, keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva LM. Nah, kurva LM adalah sebuah garis ataupun kurva yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi pada kondisi fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan, sehingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau R. Secara matematis, hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C dan pendapatan atau Y dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F, Y dengan C sama dengan C1 plus C2. C1 sama dengan pendapatan muzaki, C2 sama dengan pendapatan mustahik. Kemudian ada pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi kedua motif tersebut. Adapun kurva LM dalam ekonomi bisa dilihat di gambar. Keseimbangan kurva ISLM. 1. Keseimbangan ISLM pada ekonomi konvensional. 2. Pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam. Yang selanjutnya, keseimbangan ISLM pada ekonomi konvensional. Mode ISLM dapat disimpulkan sebagai berikut. Y sama dengan C dalam kurung Y dikurang T ditambah I dalam kurung R ditambah G IS M per P
sama dengan L dalam kurung RY/LM. Keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dalam LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar uang maupun pasar barang. Selanjutnya, pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam. Kurva IS sangat dipengaruhi oleh keinginan pelaku usaha dalam berinvestasi, di mana pelaku usaha dan pemilik modal untuk mendapatkan tingkat optimum ekspektasi return yang diperoleh dari investasi. Tingkat optimum ekspektasi return diprestasikan pada rasio AO, sedangkan kurva LM dipengaruhi oleh tingkat AO yang rendah, menyebabkan keinginan dari pemilik modal untuk memegang uang dan memanfaatkan uang tersebut untuk motif altruistik. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah ilmu serta wawasan untuk kita semua, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.